Selamat siang Bu. Selamat Ya. siang. Izin Bu, saya Yohanes Arianus Dia dari SMK Negeri Buton Berua, CGP Angkatan ke-10, di mana fasilitator saya adalah Bapak Arpan Supianto dan penasihat pelatih Bapak Isman Harika SPD. Jadi pada kesempatan ini sebagai tugas demonstrasi kontekstual, kami diarahkan mewawancarai kepala sekolah, terutama kepala sekolah saya. Di depan saya ada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Berua, Ibu Lilia Triani Nazara, SPD MPD. Jadi saya mewawancarai Ibu Kepala Sekolah saya sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Jadi kan Bu, sebagai kepala sekolah, jadi pasti pernah menghadapi penyelesaian sebuah kasus. Jadi pada kasus ini ada dua tipe kasus yang akan dihadapi oleh pimpinan pasti. Ada namanya dilema etika dan satunya adalah rujukan moral. Dilema etika ini kita dihadapkan dengan sebuah kasus yang sama-sama benar. Jadi kayak sakit sekali mengambil keputusan seperti itu. Kecuali dengan rujukan moral. Rujukan moral ini itu keputusan yang satunya benar, satunya salah. Tetapi salah ini juga penting untuk kita ambil keputusan, karena memang ini kepentingan orang banyak juga. Nah, di saat seperti itu kami sebagai CGP penasaran juga. Misalnya kelak kami dihadapkan juga dengan kasus-kasus seperti ini, jadi kami mau mencari referensi. Jadi seperti itu Bu. Jadi izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan seperti yang saya uraikan tadi Bu. Misalnya bagaimana Ibu mengambil keputusan jika berhadapan dengan salah satu atau dua-duanya, baik itu kasus yang dilema etika atau juga rujukan moral? Baik, saya akan menjawab ini juga sesuai dengan apa yang sudah saya alami, bukan hanya sebatas penyampaian bisa, tapi memang ini sudah pernah dialami. Ketika ada kasus tentang etika moral ataupun ada yang salah, ada yang benar itu, yang pertama sekali yang saya lakukan adalah melihat dari sudut pandang yang ada. Contohnya misalnya ada sesuatu yang disampaikan kepada saya, maka saya menyuruh orang untuk melihat kasus itu bagaimana sebenarnya. Dan bisa jadi juga saya akan memanggil kedua belah pihak. Karena pada saat kita mengambil keputusan itu, saat itu tidak boleh secara gegabah. Jadi bila kita memanggil yang satunya, meminta penjelasan dan satu lagi untuk meminta penjelasan, di situ baru kita melihat keadaan dan dari sudut pandang yang namanya di situ adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan kan ada tiga nih, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Jadi dengan tiga kecerdasan ini, inilah yang kita lihat mengambil keputusan itu supaya tidak gegabah, sehingga dari satu sisi pembicaraan si A dan pembicaraan si B, dengan keadaan alam ini kita bisa memprediksi mana sebenarnya yang benar, mana sebenarnya yang tidak. Tak luput juga kita kan meminta hikmat, pengertian daripada Tuhan itu sendiri. Ya, bertanya kepada Dia yang mengutus kita sebagai pimpinan di tempat ini, sehingga kita tidak gegabah mengambil keputusan. Ketika kita mengambil keputusan itu, tidak ada pihak yang dirugikan, bahkan tidak ada bertentangan untuk agama, adat, dan pemerintahan. Itu dia, karena segala sesuatunya kan itu keputusan daripada Tuhan sendiri ataupun Yesus sendiri yang telah mempercayakan kita untuk memimpin sekolah. Dan pun kalau ada kasus dia salah tapi wajib kita benarkan, satu dulu yang ada dalam pemikiran saya adalah saya lihat dulu pengorbanan. Artinya apa? Ketika yang salah ini lebih besar dia harganya daripada yang benar, maka bisa jadi saya memilih yang salah itu benar. Contohnya, kalau ada orang yang mencuri ayam kita di sekolah atau jagung kita, kita kan mencuri jagung kita kan. Mungkin dia karena dia pengen kelaparan atau dia pengen aja mengambil atau memang sudah sangat membutuhkannya, ataupun dia memang sudah
kedapatan di situ mengambil jagung kita kan. Ya, saya lihat kalaupun hanya gara-gara jagung 10 biji, tapi faedahnya dia di penjara 3 bulan, kan itu sangat luar apa sekali ya, sangat tidak tidak manusiawi sekali. Saya hanya gara-gara saya pemimpin, memang dia sudah kedapatan mencuri, langsung dipenjarakan 3 bulan hanya gara-gara 10 batang jagung, kan nggak mungkin. Tapi saya memanggil dia, saya bilang, ini jangan lagi berbuat ini, jangan berbuat salah lagi. Jadi dengan demikian kan dia melihat bahwasannya keadilan itu bukan dari segi aturan-aturan ataupun prosedur yang ada, tetapi kita memenangkan hukum kasih itu ya terserah dia mau bertobat atau tidak. Kalau bertobat puji Tuhan kan, kalau enggak ya itu kembali kepada yang di atas untuk menobatkannya, seperti itu. Demikian juga kepada guru-guru kita di sini. Saya menyampaikan kepada mereka kelemahan dan kekurangan. Saya tetap memenangkan hukum kasih, Pak. Saya tetap mendampingi, saya tetap mendoakan, dan saya juga kalaupun dia fatal sekali kan, ya mungkin saya kurangi lesnya. Pun kalau dia mengerti, kalau nggak mengerti dia ya urusan dia. Kan nggak mungkin saya menyuruh bahwasanya dia mengundurkan diri. Tetapi kan saya memberi pemahaman, pemandangan. Kalau dia nggak ngerti juga ya udah, itu artinya alam yang menyeleksinya. Saya sih seperti itu. Baik. Jadi yang bisa saya tangkap tadi Bu, artinya pada saat Ibu dihadapkan dengan kasus yang seperti ini, artinya mengedepankan kasih, mengedepankan mana nilai-nilai kebajikan. Ya. Kemudian tidak langsung mengambil keputusan, mungkin berpikir sejenak, kemudian mempertimbangkan, dan bisa juga melibatkan pihak lain seperti yang tadi, semacam intelijen lah, intelijen pribadi. Jadi ada pihak-pihak yang dilibatkan untuk mendapatkan informasi yang pasti sebelum mengambil keputusan. Baik Bu, jadi misalnya dihadapkan dengan posisi yang seperti ini, yang menjadi tantangan paling berat itu seperti apa sih Bu? Tantangan yang terberat saya adalah ketika saya mengambil keputusan itu secara kemauan saya, keegoisan saya, itu yang saya takutkan. Maka sebelum saya melakukan ataupun memberi keputusan kebijakan itu, saya memang harus benar-benar berserah total kepada Tuhan itu sendiri, sehingga saya nggak kecewa dengan keputusan yang saya ambil. Atau berdoa dulu. Iya, berdoa saat teduh, ataupun yang tadi saya bilang kecerdasan spiritual. Jadi nggak sembarangan. Ketika tidak sesuai dengan juknis yang saya harapkan, saya nggak kecewa. Karena apa? Segala sesuatu, saya punya filosofi hidup, segala sesuatu yang terjadi tidak ada kebetulan, semua ketetapan. Jadi ya saya nikmati proses yang ada. Rencana yang Maha Kuasa. Iya, tetap berjalan. Iya. Pada ketetapan. Oke, satu pertanyaan lagi nih. Jadi memang ada banyak pertanyaan, tapi Ibu sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya jawab. Jadi pernah Ibu mengambil keputusan dalam sebuah kasus di tempat atau membutuhkan waktu? Misalnya kasus seperti apa? Membutuhkan waktu berjam-jam atau berhari-hari? Tidak. Kalau saya secara pribadi, kalau yang urgent itu nggak begitu saya langsung tidak menunggu waktu, langsung saja. Karena apa? Ketika kasus itu berjalan, saya sendiri sebenarnya sudah bertanya kepada intelijen tadi bisa tetap saya tapi ada suara hati juga lebih. Iya, satu saya ada orang kepercayaan saya, atau bisa dibilang penasehat lah, yang menasihatkan sehingga segala sesuatu yang saya ambil itu tidak beresiko yang sangat fatal sekali. Istilahnya pun kalau fatal pun ada dia yang memberi semangat sama saya. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah spiritual itu tadi. Jadi kalau urgen seperti itu, saya langsung tanyanya ke atas. Contoh Yesus ini bagaimana? Langsung ada jawabnya. Langsung ada. Baik. Saya tidak menanyakan intelijen siapa saja, tetapi misalnya Ibu menghadapi sebuah masalah yang benar-benar butuh pertimbangan, kemudian pastikan ada mau konsultasi sama siapa nih. Nah, katakanlah kalau yang semacam intelijensi tadi itu kan yang Ibu arahkan, artinya yang Ibu minta bantu. Nah, sekarang
di atasnya itu pasti kan ada tempat berteduh, apa namanya, tempat bertanya lain dalam hati selain yang ini. Kira-kira pada siapa lagi, mungkin keluarga atau siapa seperti itu Bu? Biar juga kami dapat kisi-kisi. Iya. Satu dulu Pak, dalam di sekolah kita ini adalah beberapa orang, walaupun dia tidak apa namanya sepertinya tidak berpengaruh ya, tapi saya sangat menilai orang. Menilainya yang pertama Pak, saya lihat kinerjanya dan saya lihat dia punya hati. Jadi ketika beberapa kali saya uji dia lolos. Jadi saya mempercayai segala sesuatunya samanya. Sehingga keterbukaan saya kepadanya tidak ada apa namanya, tidak ada dia ingin menyaingi saya, tapi benar-benar dia mensupport saya. Ada bapak ibu guru di sini, saya sering bertanya kepadanya, mengambil keputusan bagaimana begini. Saya selalu hubungi dia dulu sebelum saya mengambil keputusan itu untuk di sekolah. Artinya tidak mengambil keputusan sendiri kan? Tidak mengambil keputusan sendiri, ada dia yang selama ini, karena saya lihat juga bahkan dari sikapnya, pekerjaannya, tanggung jawab yang sudah dilakukannya, bahkan dia punya hati pun saya sudah tahu, sehingga saya tanya samanya. Memang orangnya biasa, tapi saya percaya kepadanya karena dia sendiri juga berada bisa dikatakan di balik layar. Selain daripada kawan-kawan kita di sini juga secara dunianya, saya juga punya apa namanya disebut dengan orang tua rohani. Jadi ketika ada masalah itu yang membentuk sudah saya pelajari dan saya belum tahu jawabannya, biasanya saya bertanya dengan beliau yang namanya orang tua rohani saya minta dukungan doa untuk menguatkan saya dalam iman dan pengharapan sehingga tidak salah jalan, tidak salah mengambil keputusan. Baik Bu, dari sekian pertanyaan sepertinya sudah terjawab semua dari yang harus saya tanyakan sebagai CGP. Jadi terima kasih. Ada beberapa hal yang bisa saya petik tadi. Artinya dalam mengambil keputusan itu melibatkan orang lain. Kemudian ada beberapa juga keputusan yang diambil sesaat. Ada juga yang butuh teduh dan harus konsultasi pada katakanlah pendamping pribadi, pendamping iman ya. Ada rohaniawan. Dan yang paling utama adalah berserah kepada Yesus sebagai juru selamat dan yang sudah diyakini. Nah, jadi akhir kata saya sebagai CGP sangat bersyukur sekali dan terima kasih untuk pengalamannya. Semoga bermanfaat dan semoga kami juga bisa menyelesaikan sesi ini dan berbuah nantinya. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak. Artinya sering-sering kita bersama pada saat ini, apa yang menjadi kebijakan-kebijakan selama ini yang Bapak bisa lihat, rasakan dan dengar, dan itulah adanya. Artinya inti daripada ini semua adalah takut akan Tuhan. Itu dulu. Kalau sudah kita takut akan Tuhan, kita sudah punya hubungan dengan Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri, maka setiap keputusan kita itu tidak salah ambil. Bisa dikatakan kita itu mampu bernubuat. Orang yang percaya mampu bernubuat, Pak. Kalau orang yang mampu bernubuat itu apa saja yang kita pinta dalam nama Yesus pasti dijadikannya. Dengan penuh keyakinan. Iya. Amin. Oke Bu, baik, demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tenurua. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk yang menonton dan yang mengikuti nanti wawancara kami. Yahoo. Syukur ini. Untuk pagi ini saya lagi di SD berapa nih Bu? 07 10 42 SD 07 142 07 10 42 07 10 42 Jemberua. Saya CGP Angkatan 10 Yohanes Arianus Giang. Pengajar praktis saya adalah Bapak Krisman Hari SPD dan fasilitator adalah Bapak Arkan Supianto SPD. Di sini saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SD 42, sering disebut ya Bu? Iya, Ibu, izin Bu? Serasi Hatilaia. Ibu Serasi Hatilaia. Jadi ini tugas demonstrasi kontekstual untuk CGP pada modul 3.1 dan pada kesempatan ini saya mau mewawancarai Ibu Kepala Sekolah mengenai pengalamannya dalam hal-hal
pengambilan sebuah keputusan, baik itu yang dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi selamat pagi Bu. Pagi ya. Baik Bu. Mungkin selama memimpin sebuah sekolah, terutama sekolah kita di SD 42, pasti Ibu pernah berhadapan dengan sebuah kasus pengambilan keputusan yang kata orang sama-sama sakit. Ini benar, ini juga benar, atau ini benar, ini juga salah, tapi bisa dibenarkan. Nah, jadi izin Bu kalau boleh bisa bertanya, contoh kasus apa yang pernah Ibu alami seperti itu ya? Oke, baik Bapak Gia. Terima kasih dulu sudah memilih saya sebagai kepala sekolah untuk mewawancarai dalam keadaan ini ya, kasus sama-sama benar, dan ada juga kasus ya yang satu sebenarnya tidak benar, yang satu benar, tapi kita mengambil kebijakan dalam hal itu. Tentu Bapak Gia, di sekolah ini banyak sih benar-benar merupakan dilema ini yang harus ditempuh oleh seorang pemimpin. Nah, jadi kebetulan juga di sekolah ini ada kasus yang memang masih saya ingat sekali ini. Nah, kebetulan ada siswa kita ini kelas 2. Nah, jadi di kelas 2 ini gurunya itu semaksimal mungkin, bukan hanya guru juga Pak, bahkan sekolah membuat satu program, ada itu di sore hari ekstra lah. Jadi ekstra itu kami buat untuk mengajarin anak yang masih belum tahu membaca sama sekali. Kan kalau sudah kelas 2 itu agak berat ya Pak ya, harus wajib karena naik di kelas 2 itu ya wajib sudah membaca. Nah, bukan hanya pengenalan huruf lagi. Bukan, sudah lancar, bukan hanya kata lagi, tapi benar kalimat sudah lancar membaca itu loh Pak. Nah, jadi kami buat program, saya panggil ibu gurunya, kebetulan ibu juga pada saat itu wali kelasnya, guru kelasnya, kami rembuk, ada satu pertemuan Bapak Ibu guru. Nah, jadi bagaimana ini? Kita juga harus menuntaskan anak ini. Nah, jadi dia juga tidak bisa. Bagaimana caranya? Jadi kami ambil satu kesimpulan bahwa kita dulu mengambil satu program, kita ajarin anak yang tidak tahu membaca itu di sore hari. Jadi Bapak Ibu guru sudah juga rela loh memberikan waktu. Nah, itulah tandanya kita juga kompak lah di sekolah ini, demi sekolah juga tercinta ini SMA 10 Buat Pembirwa. Nah, setelah itu terlaksanalah program itu. Setelah terlaksana, nyatanya yang 6 bulan ini berjalan, anak ini masih belum bisa membaca. Satu cewek cantik juga ceweknya. Cantik. Papa mamanya juga pegawai negeri loh. Oh, iya. Papa mamanya, kalau bapaknya pengusaha. Cantik, sayang juga anak ini, dan dia sudah berumur juga agak sedikit, bukan berumur. Jadi kalau tinggal dia 1 tahun lagi pasti akan tertinggal. Dia umurnya 1 tahun, yang tidak lain dari kelas 3 gitu. Dan cuma dia yang mengalami. Memang dia, hanya dia juga. Nah, akhirnya di waktu ujian semester akhir, jadi kami panggil orang tuanya. Nah, sebenarnya kata bapak gurunya, ibu gurunya tadi, bagaimanapun Bu, tidak bisa. Benar juga kan yang dia katakan itu, tidak bisa, sudah peraturan sekolah, dan memang sudah capek juga gurunya, kami sudah berusaha sekolah. Nah, apalagi solusinya? Karena juga sebenarnya salah yang satu, tapi mau gimana lagi? Itulah kami panggil orang tuanya, sepakat bersama dengan guru kelasnya, kami memanggil orang tuanya. Nah, di sini juga yang saya tadi dilema ini ya, datang orang tuanya itu, katanya, ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, saya sebagai orang tua, saya tahu bahwa anak saya ini tidak bisa naik ke kelas selanjutnya. Tapi saya itu berjanji bahwa anak ini saya dukung, saya kasih dia brief semaksimal mungkin. Saya akan berusaha supaya anak ini bisa membaca. Nah, dalam hal itu kan, satu tadi saya bilang sebenarnya tidak berhak anak ini. Dan dengan kita lihat dukungan dari orang tuanya, wah, bagaimana lagi? Ada support system ya Bu? Iya, begitu. Nah, mau gimana lagi kan? Terpaksa dengan itu, ada hati yang mengatakan itu benar juga ya. Karena tahu ada juga anak itu masa pekannya itu loh Pak. Kita tidak tahu. Iya, Adapun misalnya sekarang tidak tahu baca, pada bulan depan sudah tahu dia. Iya. Karena anak-anak ini juga di masa-masa SD ini ya, ada masa pekannya. Terus kami mengambil satu kesepakatan. Ibu ini menandatangani satu perjanjian, bukan juga dipaksa. Nah, menandatangani bahwa anak saya ini Bu, saya berusaha untuk masih di privat, dan kami juga orang tua mendukung. Dan selanjutnya jika ada perjanjian loh Pak,
selanjutnya di kelas ini yang naik dia ini tidak lagi, maka kami bersedia Mengembalikan, bukan dikembalikan, menerima keputusan. tetap dia tinggal di kelas ini dan biarlah lanjut yang lain. Nah, terus saya tanyakan kepada guru di kelasnya dan guru siapa lagi yang mau yang mengajar di seperti guru agama lah, PJOK lah di situ udah gabung kami. Oke lah ACC. Jadi makanya saya bilang semua juga memang tahapan dan butuh perjuangan untuk mengambil suatu kesepakatan itu walaupun sebenarnya tidak layak. Dan karena kesepakatan ada dukungan, maka apapun terjadinya itu tetap kita dukung mana yang terbaik. Iya. Itu menurut saya. Oke. Contoh. Artinya pada posisi ini tadi ibu memang mengalami apa namanya ya, keraguan awal. Sedikit. Tetapi dengan melibatkan beberapa pihak, Ya. ada terutama dulu pihak orang tua melakukan komunikasi persuasif, kemudian baru melempar kasus ini ke guru dan guru juga dengan berbagai pertimbangan bisa menerima akhirnya anak ini diputuskan untuk untuk sementara kan melihat perkembangan berarti dia dilayakkan untuk naik kelas. Nah, sebagai seorang pemimpin Bu, pada kondisi itu apakah ibu butuh waktu ya memikirkan sehingga baru nanti ada insting saya harus memanggil ini, saya harus melempar ini ke guru. Sebagai seorang pemimpin, berapa lama ibu membutuhkan waktu untuk memikirkan itu? So pasti kan kalau yang dari awalnya 3 bulan berarti tidak terlalu. Terus saya cuma perhatikan 3 bulan tidak terlalu juga. Tapi setelah 3 bulan setelah itu mulai ada perkembangan. Kayak gimana nanti anak ini? Jika tidak berhasil bagaimana? Dan saya takut juga nanti ini peraturannya. Gimana saya? Jadi sekitaran 2 bulan itu loh Pak. Saya itu bekerja terus. Jadi memanglah seorang pemimpin itu juga agak susah. Tapi dengan ada beberapa dukungan tadi, tentu pasti kita dapat solusi juga. Kita sebagai pemimpin harus bijak. Benar, oke, baik. Jadi dapat pengalaman baru ini harus bijak jadi seorang pemimpin. Ya, nah, pertanyaan berikut kan Bu, memang di sini ada banyak pertanyaan, tapi tadi dari cerita ibu kelas sekolah, saya sudah dapat jawab dari apa yang harus saya tanya ini. Nah, kemudian dari yang sudah ibu alami ini, apakah ada pihak-pihak lain yang misalnya selain guru di sekolah, adakah pihak-pihak lain misalnya ibu berhadapan dengan sebuah kasus, baik yang kasus ini ataupun kasus lain yang memang agak sulit untuk diputuskan, artinya butuh waktu berapa lama dan saya harus konsultasi ke seseorang, entah itu keluarga, teman curhat atau orang lain. Jadi sehingga kami juga sebagai CGP kan bisa tahu, berarti tidak bisa harus sendiri ini, atau bisa harus sendiri sesuai dengan pengalaman pemimpin-pemimpin yang telah memimpin seperti itu. Oke, dengan masalah lainnya. Iya. Nah, sebenarnya sih ada masalahnya sedikit sebenarnya, tapi unik. Iya. Nah, masalahnya ini dengan guru. Ini lapangan loh. Kan kalau udah jam-jam akhir itu, anak juga sudah pasti ini ya. Nah, guru pasti jenuh seperti itu. Nah, kadang mereka duduk di situ. Setelah lonceng terakhir itu kan kadang duduk. Bahkan bisa saja juga mereka main catur di situ. Padahal apalagi kalau sudah agak ini kan orang tua gimana saya menghadapi ini. Terus saya berpikir seperti ini. Kalaupun masih berada saja di kantor, gimana anak beresiko? Iya. Tidak saya ingatkan. Tidak tahu juga apa itu tugasnya. Jadi sebagai kepala sekolah itu pasti perasaannya itu serba salah. Jadi saya berpikir seperti ini, gimana dengan keluarga? Terus saya bersama mereka. Pak Guru, gimana udah selesai ya? Kenapa sih anak-anak itu kan udah libur? Nah, memang kalau guru di sini mereka sangat menghargai kepala sekolah. Saya juga salut di sekolah ini. Mereka sangat bahkan ada yang paling tua loh. Iya. Ada yang paling tua di sini. Jadi dengan mungkin mereka tahu bahwa ibu ini sudah gerah ya ini sebenarnya kenapa sih gitu. Nah, jadi mereka langsung ya dengan berat hati meninggalkan kegiatannya pergi ke kelas.
Tapi ada lagi solusinya pada saat kalian akan bertemu. Karena ada mood seseorang itu, mood guru itu Pak. Ada saatnya itu walaupun salah dia, terus. Jadi kita harus ada jiwa kepemimpinan. Karena seorang guru itu kalau kita langsung belak-belakan, harus apa rupanya? Kalau kita merasa salah ya gitu. Iya. Apa sih rupanya? Hanya sebentar aja gitu. Itu kan. Jadi kita harus juga ada hikmat dari Tuhan itulah begitu. Jadi bagaimana supaya jangan dia itu sepertinya diperintah, tapi merasa dia mau ada tanggung jawab. Nah gitu. Jadi waktu saat nanti ada pertemuan ya saya sampaikan begini. Saya semangatkan. Saya tidak kamu juga salah. Nggak boleh. Itu juga harus kita tahu loh. Karena dia itu sebagai seorang guru. Kita harus tahu. Jadi kita tidak boleh bentak-bentak gitu. Nggak boleh. Jadi bagaimana kita ambil hatinya begini. Memberi sama dia saran begini. Kita punya tanggung jawab Pak. Tuhan itu memberikan kita itu tanggung jawab ini besar memang. Tapi kita harus mengerti di situ kita dapat makanan. Di situ kita pun semua bisa buat yang lain-lain. Nah itu memberi kesadaran itu. Itulah dan dapat kita gitu, sekalian. dengan itu. Jadi dengan itu berarti dia sadar langsung. Oh saya ya. Iya. Ya gitu. Tapi kalau kita bentak begini, kamu pun begitu juga bisa saja terjadi hal. Jadi memperbaiki yang sudah berat itu, yang sudah pecah itu Pak susah. Lebih baik kita mengambil satu kebijakan, maksudnya ada hikmat ya. Bagaimana kita sebagai pemimpin itu juga jangan dia merasa salah, tapi dia sepertinya sebenarnya sudah diperintahkan, begitu Pak. Baik, oke. Ini semakin menambah pengalaman saya juga sebagai calon guru penggerak. Paling terakhir Bu, Ya. Kita sudah bercerita dari awal itu baik mengenai contoh kasus yang tadi, contoh kasus lain dan trik-trik dalam mengambil keputusan. Dari rangkaian cerita kita ini atau pembahasan kita ini, kira-kira apa yang bisa Ibu petik ya dalam hal pengambilan keputusan? Baik, terutama ini masalah dilema etika mengenai kasus yang sama-sama benar. Jadi apa yang bisa Ibu petik dari pembicaraan kita ini? Sebagai kesimpulan seperti itu. Baik Pak ya. Itu dulu saya sampaikan berapa kali dulu. Itulah dalam hidup saya ya sebagai seorang pemimpin. Saya bergabung sama Bapak tidak terlalu lama saya sebagai pemimpin. Pas bulan 8 ini, kayaknya tanggal ini ya atau 2 hari lagi saya sudah 10 tahun sebagai kepala sekolah. Itu cukup lah. 10 tahun. Iya. Nah, justru saya sebagai kepala sekolah saya sampaikan begini. Seorang kepala sekolah itu berhasil. Hanya 25% bagi dia. Yang memberhasilkan sebagai seorang kepala sekolah itu adalah guru 75%. Makanya tidak ada rasa ego sama kita. Harus banyak orang yang di sekeliling kita yang bisa mendukung kita mengambil suatu keputusan. Dilibatkan semua gitu ya. Karena kalau kita sendiri yang mengambil keputusan, resikonya besar apa? Ada bahasanya sama kita loh Pak, lau manu. Iya, kerjakan sendiri lah. Kerjakan sendiri begitu. Tapi kita sekarang itu harus kita ambil satu keputusan itu bersama dengan Bapak Ibu guru, dengan bisa komite mendukung kita dan bahkan orang tua. Kenapa? Sehingga keputusan kita itu bukan hanya satu orang sehingga jalan bergandeng tangan melaksanakan satu program atau keputusan yang seperti masalah ini. Sehingga tidak kena kita, maka sama-sama kalau kena ya sama-sama ngambil keputusan juga harus kompak. Sehingga yang mengambil resiko dan bertanggung jawab adalah semua pihak. Begitu Pak. Baik, oke Bu. Jadi karena keterbatasan waktu, kita pengennya lebih panjang lagi, mau menggali lagi. Bukan cuma satu kasus, mungkin ada beberapa kasus lain, tapi karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf sekali. Saya juga sebagai calon guru penggerak berterima kasih pada Ibu yang sudah memberikan waktu dan berbagi pengalaman kepada kami calon guru penggerak. Demikian dari sukses kami. Sebagai calon guru penggerak menjadi guru penggerak. Amin. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya.